gitu ya. Senang atau sedih. Coba kelompok 2. Sekarang Yofi cek ya gimana sih kesiapan belajar emosional kalian. Yang senang ada banyak, yang sedih ada 1, yang marah 3 ada. Berarti ada yang sedih hari ini. Nah, berarti kalian bisa mengenali ekspresi kalian hari ini itu bagaimana. Aku tuh sebenarnya senang, atau aku tuh sedih, atau aku marah. Jadi kalau banyak yang senang hari ini, berarti sudah siap untuk belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan yang berat yang lagi sedih, semoga nanti kita hari ini senang-senang, oke? Oke. Bu Novi ada kesepakatan kelas untuk pembelajaran hari ini pendidikan Pancasila. Yang pertama, boleh dibaca? Hukum, denda, apa lagi? Kalian setuju? Setuju. Oke, kalau sudah disepakati bersama, kita sepakati. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita bahas tentang apa? Jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma. Norma itu ada berapa? 4. Ada 4 norma. Nah, bisa disingkat dengan aksi. A untuk agama. Kita akan meneruskan lagi pembelajaran kemarin. Kita akan belajar tentang bagaimana sih penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti anak-anak mampu membiasakan sikap mematuhi norma dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui media. Nah, mungkin juga punya media, nanti anak-anak dapat menentukan gambar ini tuh masuk di bentuk norma apa. Kemudian yang ketiga, nanti Bu Novi punya video pelanggaran tentang norma. Anak-anak dapat menyimpulkan apa sih pelanggaran video norma yang sudah disajikan. Oke, sebelumnya biar semangat, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, tepuk 1, 2, 3, 1. Yuk kita ice breaking, berdiri boleh ya. Ya semangat. Goyang. Masuk di sintaks yang pertama. Pertanyaannya yang pertama, dapatkah anak-anak menyebutkan bentuk kegiatan membantu orang tua yang sering dilakukan pada saat di sekolah? Menyapu. Menyapu. Ada yang lain? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman? Menyuci. Mengolah belajar ya. Memasak. Memasak. Bisa juga kalau pas ada kegiatan P5 ya, biasanya ada masak-masak kemarin. Jadi itu termasuk hak atau kewajiban kita sih kalau membantu orang tua. Kewajiban. Kalau melakukan kewajiban itu nanti kita mendapat haknya apa coba kalau di rumah? Mendapatkan kasih sayang, iya. Betul Mas. Mendapatkan makanan yang bergizi. Apa lanjut? Mendapatkan rumah yang layak atau perlindungan yang layak mungkin ya Mas ya. Perlindungan yang layak di rumah. Dan mengapa kita harus mematuhi norma? Supaya tidak ada pertengkaran. Supaya tidak ada pertengkaran dan Perselisihan. perselisihan antar siapa sama siapa ya kira-kira ya? Individu dan terus kok apa yang terjadi jika tidak ada norma? Mana ada perselisihan. Melanggar norma apa sih?
sudah mempersiapkan kalian gambar. Kelompok 2. Kalian pasangkan di bentuk norma yang sesuai. Memasangkan bentuk ini kalian antri enggak ya? Kayak penerapan norma tidak ya? Sudah semua? Sudah. Sopanan kita ambil. Mengetok pintu, betul? Kemudian ada gambar apa ya ini? Betul tidak? Betul, kesopanan. Lanjut. Mengantri. Betul, masuk di norma kesopanan? Betul. Ini betul. Oke. Tadi berarti yang jawab ini betul semua. Selanjutnya kita cek yang ada 3. Apakah gambarnya sama semua, sesuai semua dengan bentuk norma yang slide? Ya, ini ada gambar orang sedang berdoa, mengaji, dan berdoa. Kayak tadi ya, kita membiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Siapa di sini juga yang masih ikut TPA? Aktivitas kedua, menuliskan penerapan norma yang pernah dilakukan. Nah, tentunya kalian di rumah pernah ya melakukan penerapan norma kayak tadi. Kalau tadi anak-anak bisa menentukan. Nah, sekarang coba anak untuk menuliskan apa sih yang pernah aku lakukan gitu ya. Penerapan misalnya di norma agama atau di norma kesopanan, kesusilaan. Oke, Bu Novi akan bagikan kalian daun norma ini, nanti kalian tempelkan ke pohon norma yang ada ranting-rantingnya itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang di rumah lagi. Boleh di rumah, boleh di sekolah, ataupun apa aja ya. Bebas, silakan ditempelkan di ranting yang mana, bebas. Oke, boleh duduk kembali. Konsentrasi. Oke. Simak video berikut ini. Jelaskan hukum dan apa? Coba katakan. Hukum dan agama karena apa, Mas? Karena kalau ke sekolah pakaiannya harus rapi. Iya. Makan harus menggunakan Tangan. tangan. Dan sebagai teman kita juga harus Mengingatkan. betul, Mas Fahmi. Kasih tepuk tangan buat Mas Fahmi. Jadi ya, teman-teman setuju nggak sama yang dikatakan oleh Mas Fahmi? Setuju. Nah, dari bentuk pelanggaran norma tadi, coba deh anak-anak tuliskan. Jadi fungsi norma itu penting buat kita apa sih? Itu apa ya? Coba dituliskan secara singkat saja, dikasih nama. Coba Bu Novi minta dari kelompok 3 Mas Rafa. Apa Mas Rafa? Mas Rafa menuliskan apa? Yang keras Mas Rafa yang di belakang. Biar tidak terjadi pertengkaran atau permusuhan. Bisa anak? Bisa. Kasih tepuk tangan buat Mas Rafa. Dari Mbak sini, Mbak Nadia. Sebagai pedoman hidup. Kalau dari kelompok 2 ada yang mau coba angkat tangan. Mas Bima. Sama. Dari kelompok 1
Boleh. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yen esuk sudah enjang, yen malam sudah siang, yen sore sudah sonten, yen bengi sudah berlalu, diparingi manggon suwung, diberi manggon dalem. Masuk apa anak-anak? Norma apa? Norma kesopanan. Itu juga ada pesan. Ojo rumangsa bisa nanging kudu bisa rumangsa. Kita sebagai manusia itu harus bisa merasa. Tapi kita juga bisa tidak boleh merasa bisa itu. Tadi termasuk di norma kesopanan dari unggah-ungguh yang masih diterapkan di daerah kita. Di mana kita? Oke, kita konsentrasi. Konsentrasi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, tepuk semangat dulu ya biar tidak lemas. Coba ditaruh dulu semuanya. Tepuk semangat. Oke, selain di daerah Jogja tadi yang unggah-ungguh kesopanan, juga ada di norma kesopanan ini. Anak-anak memakai pakaian baju apa? Ya, penugasan nanti menyajikan solusi pelanggaran norma. Bu Novi sediakan LKPD untuk kalian. Sudah bergabung di kelompoknya masing-masing? Oke, kelompoknya berdasarkan dengan asesmen kemarin ya yang Bu Novi lakukan di kelas 5 ini. Kita LKPD-nya. Kemudian Mas Bima D1 ya. Coba gunting anak-anak. Nah, untuk jawabannya nanti Bu Novi bagikan post-it ini. Langsung dikerjakan. Di sini ya anak-anak. Nama kelompok, ada yang tugasnya menggunting, ada yang mengisi, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, seperti Bu Novi bagikan bahan ajar. Setiap kelompok. Ya, soalnya tadi. Ya, soalnya. Dan seterusnya. Waktunya 10 menit ya. Ini kalian Soal atau gambar kasus pelanggaran norma tersebut kalian gunting. Kemudian soal digunting kalian tempelkan di kertas warna kuning dan kertas yang warna pink untuk menjawab pertanyaannya. Nanti bisa kalian hiasi sekreatif kalian. Waktunya sudah berjalan 9 menit. Nama ya, di sini nama kelompok. Langsung jawabannya aja. Ada yang belum ada lemnya, anak-anak? Kelompok yang belum ada lemnya? Dikerjakan secara berkelompok, diskusikan ya. Boleh buka catatan atau boleh ini dibuka-buka, boleh nggak bahan ajarnya? 7 menit. Ada kelompok yang mengalami kesulitan? 5 menit, jangan tergesa-gesa, waktu masih lama. Siapa nanti yang mau maju ke kelompok? Silakan.
lagi ya Mas. Yuk, berdiri. Yang lain, coba ya diperhatikan temannya ada yang berbicara di depan, sudah Mas? Temannya sudah mempresentasikan hasil karyanya. Yuk, boleh ya, tapi sudah selesai Mas. Yuk, dihargai temannya. Lagi. Yuk. Ya. Kelihatan tidak teman-teman itu gambarnya apa? Naik motor. Pelanggaran norma apa Mbak? Hukum. Terus selanjutnya nanya. Yang pertama tadi apa pelanggarannya norma hukum. Kemudian yang kedua apa yang dilakukan kalau hal tersebut pelanggarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil karya kami. Ya. Pelanggaran norma Susila. resusi. Mainan HP atau mencontek kalau pas lagi pembelajaran ujian. Terus pertanyaannya jawabannya dibaca Mbak. Tiga. Kita kok berbuat lancar. Coba kelompok Mas Rina tadi. Kalau berbuat tidak jujur berarti melanggar norma kesusilaan ya. Tadi kurang memperhatikan soalnya masih mengerjakan. Tapi nggak apa-apa. Lain kali kalau ada temannya yang sedang presentasi diperhatikan. Selanjutnya sudah Mas. Sopanan. Jadi kasusnya apa Mas? Mas Adit ini dia sebenarnya anak yang cerdas, Sikapnya yang kurang baik. tapi tidak punya sikap yang kurang baik. Terus ya soal yang pertama saat bermain. Adik sekali tapi tidak sengaja menabrak guru. Oh, Yang sedang berjalan. ya sudah berjalan dan langsung pergi saja. Kalau yang kedua pas baru masuk berbunyi malah bermain. Oke. Terus solusinya apa Mas buat ini pelanggaran norma? Solusinya harusnya Menghormati guru dan mengikuti aturan sekolah, bukan hanya kewajiban, tetapi juga mencerminkan sikap saling menghargai. Terus yang ini Mas, kamu menghormati
job, bagus. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Tadi dari beberapa pelanggaran norma, anak-anak sudah memberikan solusi yang paling bagus, paling baik, sesuai dengan 4 bentuk norma apa aja? Kesopanan, kesusilaan, oke. Selanjutnya ada kuis. Silakan nanti. Apa nih? Salah satu contoh hak di rumah. Ada selain B? Oke, betul. Norma 2. Norma yang berhubungan dengan tunggal dan kebijakan. Tempatnya, maka yang telah menjalani. Apa? B. Ya, terakhir. Oke, buat kita semua. Nah, sekarang Bu Novi akan membagikan kalian soal. Silakan untuk dikerjakan ya. Nanti yang sudah langsung dikumpulkan. Kalau sudah langsung dikumpulkan langsung disediakan. Soalnya ada yang mendapat kode A dan kode B ya, sesuai dengan hasil asesmen kemampuan kalian. Sudah kok. Tidak usah tergesa-gesa ya. Berdiri dulu. Nah, boleh peregangan kayak pas berian nih. Punggungnya sakit. Konsentrasi. Wah, Mas Iqbal. Oke, yuk. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, pegang telinga, pegang rambut, dagu, ya, di depan masih salah. Konsentrasi. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, pegang mata. Mas Rian, tadi pegangnya dan menuliskan apa tadi di sini? Ada yang mengaji, mengucap salam, apa lagi? Menekan orang yang jatuh, membantu teman. Kita besok akan belajar untuk praktekkan bagaimana penerapan norma di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ada drama atau besok kita akan bercerita, storytelling, oke? Oke. Kemudian refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Dan tadi kan masih Bu Novi bagikan kertas pink, masih ada semua? Nah, silakan dulu. Apa bahasa Korea? Bahagia, senang. Ada yang tadinya sedih jadi senang? Ada yang malah semakin sedih? Ya. Nah, coba deh. Kesulitan hari ini apa? Tadi pas mengerjakan soal sulit? Pas menyajikan solusi tadi sulit? Kesulitan berarti tidak ada cara menyelesaikan kesulitan tadi. Coba Bu Novi ingin tahu emoji kalian perasaan setelah melaksanakan kegiatan ini. Tadi kan kalau sebelum kalian memilih ekspresi ini. Nah, sekarang kalian gambar di kertas pink ini, oke? Gambar aja di kertas pink ini. Iya, di belakangnya.